Halo semua, selamat pagi. Udah lama gak ketemu, kangen banget. Hari ini kita mau nyembah Tuhan bareng-bareng. Kita mau berkata setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, nafas kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan, gak ada yang lain selain kami, seluruh hidup kami, setiap sel nafas kami menyembah Engkau Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa, Roh Kudus, Yesus, pagi hari ini hati kami hanya ingin bicara untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini biar setiap rema, setiap sharing juga untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara parata shikira paparata si. Kiara tashikara parata sukurapa. Kiara parata shikira parata sukurapa. Kiara parata shikira papa parata suku. Nikarata shikira parata shiki. Biar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang menjadi rencana masa depan hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta Roh-Mu bicara kuat di hati setiap kami Tuhan. Setiap aliran air kehidupan menembus kedalaman Tuhan, menembus pada kedalaman roh kami Tuhan. Kami minta roh hikmat, roh pengertian, Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna Tuhan, menyertai hidup kami, menghujani kami Tuhan, dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami memulainya. Amin. Teman-teman, pagi hari ini saya mau sharing tentang 3L. 3L itu apa? Waktu saya renungkan, waktu Tuhan bicara tentang 3L, hari-hari ini saya belajar banyak. Mungkin sekian tahun, sudah sangat lama, saya nggak pernah yang namanya bebenah rumah. Masa COVID ini, ada satu sisi yang negatif, ada satu sisi yang positif. Tapi tergantung kita mau meresponinya. Saya mengambil sebuah keputusan untuk meresponi bahwa kita lihat semua ada sisi positif yang akan kita nikmati. Dan hari-hari di rumah aja, hari-hari beraktivitas, mungkin aktivitas kita agak terhambat dan terbatas, tapi saya belajar menikmati. Saya waktu nyuci baju, jemur pakaian, saya belajar banyak. Nanti mungkin ada hari-hari di mana ada kesempatan sharing lagi, saya mau share tentang cuman hal gantung baju aja. Tuhan itu ngajar saya. Hal waktu masak, naruh masakannya dalam satu momen masak 2 macam sayur,
Itu juga Tuhan ngajarin. Ada banyak hal. Kalau dulu saya belajar fokus tentang bisnis, tentang marketplace, tentang banyak hal. Tapi hari ini saya belajar jadi istri yang melayani, menjadi seorang mamah yang di rumah. Ternyata nggak mudah juga, tapi saya menikmati hari-hari dalam 2 bulan ini. Tapi bukan itu sharing saya. Saya mau sharing tentang 3L tadi. Tentang bicara live it, live up, and let's go. Dari mana firmannya? Kita mau buka Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya ulang, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mungkin panjang perikopnya, kalian semua teman-teman bisa baca lebih detail. Saya mau bicara tentang waktu Rasul Paulus bicara tentang perikop ini, dijudulkan adalah kebenaran yang sejati. Di dalam perikop ini Paulus ini ngomong gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus mau bilang bahwa, saudara-saudara, saya sendiri nggak nganggap bahwa saya ini udah nangkap, sudah menangkapnya, bahwa saya ini sudah mengerti. Enggak, Paulus bilang saya ini juga nggak ngerti. Paulus ini adalah orang yang seorang pembesar, dia pengusaha sangat sukses. Tapi ada titik-titik dia nggak ngerti jalan yang dia harus lalui, jalan yang dia harus lewati. Paulus berkata bahwa dia nggak ngerti lagi untuk menjalani hidup yang dia sedang lewati. Dia adalah salah satu rasul yang membawa sebuah revival besar, membuat orang kenal Yesus itu siapa. Dia membuat banyak hal dalam kehidupannya. Tapi ada titik-titik di mana Tuhan izinkan dia tidak tahu lagi. Bahkan dia sampai ngomong, saya tidak menganggap diri saya bahwa saya sudah mengerti, sudah menangkapnya. Hari-hari ini saya juga renungkan. Ada banyak hal, mungkin pengalaman, mungkin pengajaran. Tapi hari-hari ini tidak mengerti lagi harus lakukan apa. Saya di usia saya mungkin beda dengan usia teman-teman yang jauh lebih muda. Di usia saya melewati 2 krisis terbesar di Indonesia khususnya, tahun 98 dan tahun 2009. 98 mungkin saya masih sangat muda, umur saya 20-an. Di tahun 98 ada problem-problem yang justru di titik itulah membuat berkat buat hidup saya. 2009 juga sama, kegoncangan besar. Mungkin tidak terlalu berdampak buat Indonesia, tapi berdampak buat banyak pengusaha. Kenapa? Karena tiba-tiba dolar, kegoncangan di saham, dan berbagai hal. Tapi itu tetap krisis. Tapi 2020 adalah krisis yang berbeda. 2020 ini kalau dilihat jauh lebih dalam. Tahun 98 industri tetap bergerak. Tahun 98 orang bekerja, pabrik tetap bekerja. Walaupun krisis moneter, harga dolar melonjak sangat tinggi. Tapi yang namanya roda ekonomi itu tetap bergerak. Sekolah tetap bersekolah. Aktivitas kehidupan tetap bergerak. Tapi yang kali ini 2020 adalah berbeda. 2020 semua seperti terkunci. Mau ekonomi, mau sekolah, mau dalam pemerintahan, semua aktivitas kita menjadi terbatas. Banyak orang berteriak, harus apa dan lakukan apa. Enggak cuman yang di industri marketplace, di sekolah juga sama. Saya berhubungan dengan beberapa sekolah, owner dan founder dari sekolah-sekolah yang lain, international school dan sebagainya. Mereka juga sedang develop, di titik berkata tidak tahu lagi harus bagaimana. Dan mereka mencoba untuk bagaimana caranya
survive, bagaimana caranya mendidik anak-anak kita untuk tepat di momen yang sangat tepat. Di momen ini ada hal-hal baru yang harus digali. Di momen ini ada cara-cara baru yang harus dilakukan. Pada saat seperti Paulus berkata, saya udah gak ngerti harus apa. Termasuk diri saya. Saya berkata, saya juga udah gak tahu harus apa. Kemudian tiba-tiba saya merenungkan waktu Roh Kudus bicara. Apa sih yang Paulus bicara? Apa sih yang Paulus katakan? Dikatakan oleh Paulus, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita mau bicara L yang pertama. Leave it. Paulus berkata, aku melupakan yang telah di belakangku. Saudara, untuk leave it, ada yang harus dilakukan. Satu, ambil sebuah keputusan untuk berserah total. The art of surrender. Berserah total. Kenapa harus berserah total? Karena ada hal-hal yang harus kita pikir. Dan menurut saya pribadi, hanya Tuhan jawabannya. Mas Menteri Nadiem sudah berkata, kemungkinan sekolah akan lockdown sampai Desember 2020. Maka anak-anak akan bersekolah di sekolahan. Yang sehari-hari di sekolahan akan ada di rumah. Dan berarti cara pengajaran kita, cara mengajar kita, cara-cara teknik-teknik yang baru kita harus lakukan. Maka tinggalkan yang lama. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Cara-cara kita yang lama. Kita udah gak bisa lagi ngajar dengan cara yang lama. Kita gak bisa lagi berpendapat dengan pendapat yang lama. Ada sesuatu hal yang baru. Kita harus mau tidak mau lakukan satu, ambil keputusan untuk tinggalkan yang lama. Lakukan berserah total. The art of surrender. Cara yang lama, pikiran yang lama, iman yang lama, tinggalkan semua. Pakai iman yang baru, cara yang baru. Fokus dengan apa yang menjadi di depan kita nanti. Kita mau berkata, dengan tinggalkan yang lama, maka kita harus upgrade iman kita. Ada kantong anggur yang baru yang harus kita miliki. Ada kirbat yang baru yang harus kita miliki. Ada jubah iman yang baru yang harus kita miliki. Tidak ada cara lain. Pilihannya adalah tinggalkan yang lama dan mulai sesuatu yang baru. Kita mau bicara L yang kedua. L yang kedua adalah lift up. Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus berkata, mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Mari kita fokus di depan kita. Mari kita hadapkan diri kita yang ada di depan kita. Caranya apa? Lift up. Caranya adalah upgrade diri kita. Caranya adalah fokus pandangan mata kita kepada Tuhan. Tangkap rohnya, tangkap hatinya. Minta hikmat yang baru untuk mengajarkan kepada kita hari-hari ini. Arahkan pandangan kita untuk membangun diri kita. Upgrade iman kita. Mungkin bukan cuma baca Alkitab, tapi mulai banyak nyembah Tuhan. Mulai baca Alkitab. Mulai banyak cari Tuhan. Kenapa? Karena pada saat teman-teman baca Alkitab, waktu banyak nyembah, akan tiba ada ide-ide baru. Ada cara-cara yang baru pasti Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah cara kita live up. Itulah cara kita mengupgrade diri. Mungkin cara-cara yang lama sudah tidak bisa kita pakai, maka cara-cara yang baru. Caranya apa? Kalau hari-hari ini hampir beberapa seminar online saya ikutin. Hampir seminar-seminar yang dulu pernah saya ikuti yang baru. Ada jam-jam di kosong di mana saya ada, saya coba cari-cari seminar online yang gratisan. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang berbagi. Hari-hari ini banyak orang sharing. Hari-hari ini ada banyak mentor-mentor yang tiba-tiba datang dalam hidup saya. Mentor-mentor
di marketplace, mentor-mentor rohani yang tiba-tiba juga karena di rumah aja, yang biasanya sibuk nyari mereka susah, tiba-tiba kontak saya. Ya menurut saya itu God of favor. Ada kemurahan dan kemudahan Tuhan. Pada saat kita pilih yang namanya lift up, maka Tuhan itu akan kirim orang-orang yang akan mendukung kita, memberikan kita informasi, memberikan kita ilmu, memberikan kita kesempatan, memberikan kita banyak hal yang mungkin kita hari ini kita pikir kita belum butuh, tapi ternyata Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Kita masuk L yang ketiga, yaitu let's go. Paulus berkata, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, panggilan surgawi. Let's go. Yang pertama, siapkan diri kita. Siapkan. Kayak orang mau lari, kita mau tanding lari maraton, kita mau pertandingan lari, maka kita harus siap di garis start. Siapkan diri kita, siapkan stamina kita, siapkan kekuatan roh kita, siapkan kekuatan ide-ide baru kita untuk kita start. Yang berikutnya, kita mau berkata, berdiri kuat dan kokoh. Mari sama-sama teman-teman, kita berdiri kuat dan kokoh. Setiap hal musim dalam hidup kita, ada yang namanya musim kemarau, ada yang namanya musim hujan, ada yang namanya musim salju, ada yang namanya musim semi. Kita mau berkata, kita akan siap di dalam setiap musim kehidupan yang memang sudah Tuhan izinkan kita lewati bersama. Kita mau berkata, mari kita berdiri, dan berikutnya siap lari. Berlarilah pada panggilan dan tujuan. Kita mau berkata, let's finish the race. Mari kita selesaikan sampai garis finish. Kita mau berkata, ini sebuah kesempatan. Kita lari di musim yang baru, di masa yang baru. Teman-teman, terima kasih ya untuk semua topangan. Terima kasih ya buat hati kalian. Terima kasih buat doa. Terima kasih buat cinta. Terima kasih buat segalanya yang mungkin tidak terungkapkan dari hati saya yang terdalam. Saya cuma bicara tentang terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam kangen buat semuanya. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Love you.